Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di belakang saya adalah mimbar gereja, karena sedikit banyak kita akan berbicara tentang keberadaan gereja, yaitu kita. Dan untuk mengawali malam ini, saya akan menampilkan saja bagian daripada presentasi PowerPoint untuk memudahkan kita dan lebih fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Peristiwa yang menggemparkan dunia diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga sampai dengan kelima, dan saya akan menyingkatnya dengan ayat di dalam ayat ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, bahwa ia telah menampakkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai sebuah perenungan tentang hal ini, orang Yahudi terbagi menjadi dua. Sebagian orang mempercayai bahwa suatu hari nanti Allah akan membangkitkan manusia. Tetapi di sebagian orang lain berkata tidak mungkin ada kebangkitan. Bagi orang Yunani, ada kebangkitan atau ada keabadian secara jiwa, tetapi tidak ada kebangkitan secara tubuh. Dan pada masa itu, orang-orang pada umumnya berkata tentang sebuah kebangkitan adalah sesuatu yang misterius, karena sampai pada waktu Yesus hidup, tidak ada seorang pun yang pernah bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai pada waktu Yesus datang, dia membangkitkan beberapa orang. Kalau kita kenal ada anak perempuan Yairus dan juga Lazarus. Tetapi pada waktu itu juga kebangkitan itu bersifat sementara. Semua orang tahu nanti akan mati juga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, faktanya bahwa mereka dapat dibangkitkan pada waktu itu memberi satu harapan bagi para saksi bahwa setidaknya kebangkitan yang permanen secara teoritis juga mungkin bisa terjadi. Karena sepanjang sejarah kehidupan mereka, mereka baru pertama kali menyaksikan ada kebangkitan tubuh secara sementara dan mereka akan kembali mati. Itu yang menolong mereka untuk mengerti bahwa ada kemungkinan besar bahwa kebangkitan tubuh secara permanen juga bisa terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, itu yang terjadi ketika Yesus setelah berada di dalam kubur selama 3 hari. Dan inilah yang menjadi dasar penting bagi gereja. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Pengajaran Yesus sangat agung. Mukjizat-mukjizatnya sangat spektakuler. Tetapi bukan itu yang membentuk gereja. Gerakan baru yang dimulai di dalam sebuah wilayah jajahan kecil Romawi didasarkan pada kebenaran yang revolusioner dan mengejutkan. Maut telah kehilangan kuasanya. Yesus yang sudah dinyatakan mati, waktu itu hidup kembali. Dan dia berjanji untuk memberikan kehidupan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai sebuah penerapan malam hari ini, dan di pagi hari ini, sebuah penerapan bagi perenungan kita di hari ini. Tidak mungkin bagi kita untuk memahami 2000 tahun kemudian betapa radikalnya kebangkitan itu. Tetapi ini juga bukan sebuah ilusi ciptaan orang-orang yang belum mengenal ilmu pengetahuan. Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, dan selama berhari-hari menunjukkan tubuhnya yang kekal. Banyak yang melihatnya kemudian menjadi martir untuk mempertahankan pengakuan itu. Ilusi, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin menciptakan fenomena massal seperti itu. Ini adalah fakta sejarah. Jika kita merenungkan, fakta inilah yang akan mengubah cara hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita membuat rencana, cara kita bekerja, dan semua hal dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, biarlah fakta ini mengubah hidup kita. Bahkan, biarlah fakta ini membentuk hidup kita. Tetapkan tahun ini menjadi tahun ketika kita menjalani hidup yang terus dibangkitkan. Louis berkata bahwa Yesus telah mendobrak pintu yang sudah terkunci sejak kematian manusia pertama. Semuanya menjadi berbeda karena Dia telah melakukannya. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebangkitan-Mu yang membuktikan dan dibuktikan dalam sejarah kehidupan manusia. Ada jutaan umat yang diubahkan, ada jutaan manusia yang dibentuk hidupnya.
Dan itu juga kami alami hari ini. Ketika kami dengan segala keterbatasan mengubah diri kami, bukan karena apa yang kami miliki dan kehebatan kami, tetapi karena kebangkitan Tuhan Yesus yang membuktikan Engkau adalah Tuhan dan Allah. Sehingga hari ini kesempurnaan dan pembentukan dalam manusia batiniah kami. Dan ketika kami menerima kebangkitan tubuh pada waktunya, kami semakin mengerti bahwa apa yang sedang kami imani bukanlah sesuatu yang sia-sia. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.